接下来我们讲的就是穷，穷跟贫一样吗？从道理上来说都是一样的，贫就是穷，穷就是贫。Secara arti, pin sama ciong sama ya, miskin. Tetapi kenapa ya di dalam aksara Mandarin itu ya, kok ada huruf pin sama ciong? Saya percaya ada artinya di dalam aksara ini yang mengandung makna yang kita perlu mempelajarin. Kenapa begitu? Ya, tadi pin kita ada bicara ya. Sebelumnya kita bicara pin. Pin itu adalah miskin, kita tahu miskin, kita bagaimana mengatur, membagi ya, kebutuhan kita dan kemampuan kita harus tahu. Kedua, kita harus tahu, P, kita ini adalah huruf P. Di dalam P itu ada ren. 这个 P 字我们自己知道，我们是很之前的，不是随随便便的，但是我们要受过锻炼、受过磨练，才能够成为，就是像这个古语说的，你要成为成器来讲，你就要被触摸，就是要被磨练。Jadi kita perlu proses baru bisa ya. Nah, ciong ini beda lagi ya, ciong. Nah, kita lihat ciong ya. Ciong, apa maksudnya ciong ini ya? Ciong tulisnya lebih susah ya. Tapi artinya banyak ya ciong ya. Ya. 穷的古字形是人字在动穴中弯着身体，表示到了极限，不能伸展。可见贫是指缺乏金钱，不得温饱；穷是指贫困而不争气，没志气。bedanya apa ya? Nah, bedanya ya huruf ciong itu menunjukkan di dalam lubang gua ada seorang membungkuk, menekuk tubuhnya, menunjukkan tidak dapat bergerak lagi. Ya, nah ini, ya, di atas ini adalah xie, ya, xie, ya, xie. Xie ini adalah gua, ya, lubang gua, ya, xie. Tapi lubang gua di sini bukan lubang gua yang besar, ya, bukan ya, lubang gua yang kecil, ya, karena muanya cuma satu orang, adalah lubang gua kecil, ya. Nah. Ini sen, ini adalah tubuh ya, ada tubuh. Karena ciong ini terdiri dari di atasnya xie, ya, di dalamnya ada sen. Sen itu tubuh itu badan kita, ya kan. Sama kong ini busur, kong itu juga membungkuk, ya, membungkuk. Jadi kita melihat ya, seseorang di sini dia membungkuk, ya. Kalau sampai membungkuk itu sudah tahu tidak bisa leluasa ya bertekuk gitu loh ya, bertekuk jadinya ya. Jadi kayak bentuk ini kong ini ya. Jadi di dalam lubang gua ini itu dia membungkukkan dirinya sendiri ya, tidak bisa leluasa ya, Nah, artinya miskin ya, ciong sama pin itu beda di situ ya. Tadi pin kita ada bicara, ciong ini adalah dari hurufnya aja kita sudah tahu bahwa ada seseorang yang demikian rupa ya di dalam lubang gua itu, dia itu bertekuk dan tidak bisa bergerak ya. Ciong ya miskin, tidak memiliki semangat dan ambisi lagi. Ya. Jadi seperti orang di dalam gua itu, di dalam lubang gua itu ya kedinginan, bertekuk, kayaknya aduh gimana lagi nih ya, saya itu orang bawat juga ya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya, kayaknya putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi di dalam gua, di dalam lubang gua itu, di dalam tung xie, di dalam sini dia ya, di dalam xie ini ya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kita bisa membayangin kalau seseorang itu jadi begini rupa ya, akan menjadi apa ya, depresi bisa ya, menghindarin bisa ya. Nah, kita melihat coba ya. Kita lihat ciong ya. Nah, saya bisa contoh di sini aja ya. Ini adalah xie. Xie ini adalah gua kecil ya, lubang yang tidak besar tapi bisa muat orang. Nah, bagaimana kalau seseorang masuk ke dalam situ dan tidak mau keluar lagi di dalam dia? Ya, dia berpegang, bertekuk begitu ya. Ya, tidak bisa apa-apa lagi di dalam sini. Nah,
Saya kasih contoh di sini ya, sini. Seseorang masuk dalam kardus ya. Dia ngintip di sini ya. Di dalam karena dia merasakan malu. Dia merasakan dirinya tidak ada harapan lagi ya. Rasanya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Rasanya malu lah ya. Orang miskin rasanya malu ya gitu ya. Rasanya malu. Tapi miskin tidak malu ya. Ya. Kalau miskin malu itu, nah kayak seperti dia ini ya, masuk ke dalam sini ya. Melihat orang jauhkan ya. Nah itu. Jadi dari Chung kita ada tahu seseorang yang sudah tidak punya ambisi lagi, seseorang yang putus asa dan menghindarin, tidak mau bergaul, tidak mau lihat orang, ya tidak semua juga sudahlah, ya nggak bisa lah gitu aja. Ya, kayaknya udah tidak berleluasa, tidak bisa berkembang lagi. Ya rasanya sendiri udah putus asa ya. Nah ini adalah Chung. Nah, pepatah ada mengatakan "Ren chung zi bu chung", ya. Manusia boleh miskin, ya, namun harus punya ambisi. Miskin itu hanya satu proses, ya, waktu aja, ya. Jangan melihat seseorang itu dia miskin, lantas dia sudah tidak punya apa-apa, kita meremehkan dia, jangan, ya. Karena apa? Karena itu adalah proses, ya. Kita belum tahu di dalamnya itu ada P, ya. Tadi kita ada jelasin, sebelumnya kita jelasin P. P itu bernilai. Berapa nilainya kita nggak tahu. Maka kita kalau udah melihat orang yang susah itu, janganlah sekali-sekali melihat ya, meremehkan mereka ya, jangan pandang enteng ya, jangan ya, karena banyak orang yang miskin itu bisa jadi kaya. Nah banyak orang kaya juga akan jatuh dalam miskin kalau dia tidak bisa mengatur, membagikan, ya, mengatur pemakaiannya ya atas harta bendanya ya. Yu zi jing chen, artinya apa? Orang yang punya kemauan usahanya menjadi berhasil. Jadi artinya kalau sudah masuk ke dalam sini, rasanya sudah tidak ada kemauan lagi, ya. Mau bilang di sini bertapa atau samadhi ya kita nggak tahu deh ya. Artinya menghindarin ya. Nah orang yang seperti ini kalau sudah menghindarin ya, nah itu bisa menjadi apa? Cipe, ya. Rasanya sendiri itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, malu rasanya cipe ya. Ya, rendah diri, kayaknya sudah tidak ada harapan, tidak ada harga diri lagi ya. Nah, itu menjadi pelarian ya, pelarian ya. Nah, kalau sudah begini ya, kalau kita sudah sepe dan taupi, nah itu menjadi ciung. Kenapa? Kita sudah melarikan diri masuk ke dalam gua ini, karena kita merasakan kita sudah tidak ada harapan lagi, ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, itu menjadi ciung. Saya di dalam kurung ada tulis di sini. Kita belajar juga sama, ya. Belajar sama. Kita seringkali waktu kita belajar, ya kan, semua kita mau belajar, tapi semua ya yang kita hadapi kadang-kadang ini tidak bisa, saya tidak bisa, ini tidak bisa, tidak bisa. Rasanya orang lebih pintar dari saya nggak bisa, malu saya. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, saudara-saudari, ya, kalau kita masih muda dalam belajar juga sama. Apabila kita sudah menghindarin dan kita merasakan kita tidak bisa, apalagi kita sudah melarikan diri, ya, menghindari nih, ya, misalkan besok ada ujian nih, aduh, bikinlah supaya saya nggak datang lagi nih, ya, nggak hadir ya, itu malah, saya kasih tahu, itu sudah menjadi miskin. Ya. Ini miskin bukan harta benda, miskinnya karena ambisi sudah tidak ada, ya, miskinnya karena tidak ada harapan lagi. Rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, ya, jadi inilah yang kita seringkali alami di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita menjadi miskin? Ya, seringkali karena perbuatan kita membuat kita miskin. Ya kan? Karena kita rasanya tidak ada harapan seperti Ciong ini. Ya, serba tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak bisa, ya, tidak punya ambisi lagi. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Itu akan menjadi Ciong. Di dalam Ciong ini kita ambil maknanya, ya, ambil maknanya bahwa di dalam gua kita bertekuk, ya, kita di sini bertekuk dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya, seperti sekarang COVID-19 ini, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, mau pergi kemana juga nggak bisa, ya, mau keluar negeri tiket semua dibatalin semua, mau keluar aja pikir-pikir, mau ke pasar pikir-pikir, mau pergi restoran makan pikir-pikir, ya, mau ketemu orang pikir-pikir. Nah kita di dalam sini. Ya, tapi jangan sampai kita menghindarin, ya,
Jangan rasa kita rasanya kita sudah tidak ada bisa apa-apa, ya kan? Justru di dalam keadaan ini, nah kita perlu lencing sikau, bagaimana kita memikir, ya. Bagaimana kita merenung kembali, harus kita bagaimana? Jangan pasrah, jangan mengeluh, ya kan? Jangan mengeluh, jangan bertekuk diri. Kita boleh dalam terbatasan, kita boleh di dalam tidak bebas, tapi bagaimana kita merenungkan? Karena apa? Ya kan? Karena inilah waktunya kita merenungkan. Bagaimana kita merenungkan di dalam keterbatasan ini, kita bisa ngatur waktu kita. Bagaimana kita mengatur pengeluaran kita. Bagaimana kita mengatur untuk keluarga kita. Jaga mereka, jaga kesehatan, ya kan? Ikutin protokol kesehatan, jaga itu. Jadi kita perlu merenungkan, kita jangan mengeluh. Ya. COVID ini mau datang dimanapun juga kita nggak bisa hindarin, tapi kita jangan ya. Kita boleh dalam keterbatasan ya, tidak kebebasan, tapi jangan putus asa. Yang putus asa ya. Kita ada harapan. Kenapa? Kita harus yang wang sendepangcu. Ya. Kita bisa meletakkan pengharapan kita, pertolongan dari Tuhan di dalam keadaan apapun juga, ya kan? Di dalam kesusahan itu, ingat bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan bertekuk, ya. Jangan mendiamkan diri, jangan merasakan minder, jangan merasakan jadi pelarian, ya. Jangan mengeluh, ya. Kalau enggak kita akan jadi miskin, ya. Oke? Nah, kita melihat di dalam, ya. Di dalam, ya kalau pernah ke gua, ya pernah ke gua bisa melihat kalau ada satu sinar cahaya masuk, itu sudah jelas itu ada jalan keluarnya. Ya. Andai kata kita masuk dalam satu gua, tidak ada gelap, tidak ada terang, nah kita takut, ya takut salah jalan, nggak bisa keluar lagi nih ya. Tapi enggak, ya. Kalau di dalam gua itu masih ada terang, ada harapan kita, ya. Kita boleh masuk dalam lubang tadi gua, tapi kita terbatas. Oke, kita masih melihat matahari, ya, masih ada sinar, ya. Ini hari berlalu, besok masih ada hari baru lagi. Itu ada harapan bagi kita, ya. Jadi ada terang, ada harapan. Hanya kita harus bekerja keras. Artinya kerja keras ini, ya, harus kita mikir, harus kita bagaimana kita mengatur. Kemudian semua yang so,现在困难中，在疫情的情况下，我们要怎么样？我们对我们的家庭、对我们的开支，对我们的业务、对我们的事业应该怎么样呢？我们要动脑筋了，应该去做，应该怎么做？现在虽然是有限制，但是这个限制也是成为一个好的机会，让我们自己能够思考以更多的时间能够与神接近，能够亲近神，让神来指导我们，而不是像以前一样，每天都是很忙，要到教会去都没有时间了，要去服侍都没有时间了，很多都是忙。那现在呢，很多时间以前礼拜天的时候，我们就有一次教会、2次教会。现在的星期天，一般的星期天我能够5次的做礼拜。Ya, dulu waktu belum ada COVID, ya, seminggu paling gereja sekali, ya, paling banyak 2 kali, ya, 2 kali, ya, paling banyak. Sekarang, ya kan, sejak ada COVID, sejak ada online, bisa 5 kali ibadah, ya, dan bebas sekali, ya. Dulu gerejanya 1, sekarang gerejanya bisa 5, luar biasa kan? Ya. Hanya saya sarankan, ya, tetap kita ibadah di mana online dimanapun, jangan lupa, ya, di mana kita makan rohani, di situ kita harus kembali, ya. Yang lain kita hanya belajar aja, ya, untuk menambah aja. Ya kan, tetap kita harus kembali ke gereja kita masing-masing, itu sangat penting. Jangan jadi pelarian loh ya, kita jadi miskin nanti ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya, 我们看这个公字，这个穷字里面有公，ya. Kita tadi udah jelasin bahwa di sini ada busur ya, ada busur, ya, ini busur. Ini adalah diri kita sendiri, ya. Di dalam keterbatasan, di dalam lubang gua, ya kan, ada busur, ada diri kita. Nah, busur ini lawannya apa? Ya kan? Temannya apa? Panah, ya, panah, ya. Nah, kita bagaimana proses diri kita menjadi panah, ya.
Busur tidak ada panah, tidak ada guna, ya, tidak ada guna. Nah, kita bagaimana melatih diri kita sendiri, bagaimana saya bisa menjadi sesuatu panah yang ada sudah yang Tuhan sudah sediakan busur di sini, ya, supaya kita bisa melepas dari gua sini, ya. Bagaimana kita keluar? Karena kita sudah punya senjata keluar, ya. Nah, waktu keadaan sulit ini, waktu kita untuk pelajarin bagaimana nih saya menjadikan panah untuk busur ini, ya. Nah, ini perlu kita, ya. Nah, perhatikan ciong, ya. Ciong huruf lama adalah begini, ya, huruf lama, ya. Huruf tradisional ini huruf simbolis, ya, sederhana, ya. Nah, kita melihat dulu punya ciong adalah badan bertekuk, ya, bertekuk di dalam gua tidak bisa gerak lagi. Tapi sekarang punya ciong itu harus punya tenaga, ya. Karena kita ciong, maka kita harus punya tenaga. Ini li, ya. 所以说你有希望的时候，你就要努力。为什么呢？因为穷字有力，呀，穷里面有力，所以我们需要更加努力。在现在的情况之下，我们更需要努力，更需要努力啊，而不是说我们就等待这样子时机过。呀，亲爱的弟兄姐妹，我告诉大家，疫情不是这么快就过去的，不是这么快就过去了。不要想得太简单，所以我们在这个辛苦的情况下，更何况如果我们生活辛苦来讲，我们得更加努力。虽然我们现在不能很多事情做，但是我们怎么去锻炼我们，让我们能够预备好我们的未来。在开支上，在生活上，在跟神的亲近上，我们更加的努力。Jadi kita harus lebih banyak, ya, mengeluarkan tenaga, ya, bukan karena COVID ini nanti di rumah kita tidur aja terus, ya. Orang Hokkien bilang ho jia ho kun, ya, bukan, ya. Ini tidak loh, ya. Jadi ciong itu kita harus lebih banyak keluar tenaga, ya. Tenaga ini bukan tenaga fisik aja, juga tenaga berpikir, merenungkan, mendekatin dengan Tuhan, semakin dekat supaya Tuhan memberikan tenaga buat kita. Dan kita bisa tahu Tuhan tunjuk jalan bagi kita. Karena ada terang, ada harapan, itu perlu ada kemauan, ya. Oke. Nah, ini contoh. Ya. Ya. Contoh lang seperti ini perumpamaan anak yang hilang, ya. Nah, ini saya nggak jelasin lagi, itu di Lukas 15, ya. Ya, saya nggak jelasin lagi, ya. Nah, saya pelajarin anak yang hilang ini, ya. Ya, punya duit nggak orang tua? Punya. Pengen dia milikin sesuatu bebas, oke. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, jatuh ke dalam kesusahan. Maka kita mengetahui bahwa kalau kita tidak bisa mengerti nasihat-nasihat dari orang tua, nah kita pengen sesuatu yang bebas, ya, yang pengen hidupnya lepas dari orang tua, ya. Nah, kita rasanya senang. Nah, itu terkadang kita lupa, ya, lupa pengajaran, ya kan? Nah, itu akan menimpa kita jadi miskin. Tapi puji Tuhan, ya. Dia masih ingat bahwa dia sudah berbuat salah, berbuat dosa sama Tuhan, berbuat dosa, ya, sama orang tuanya, ya. Jadi di dalam keadaan susah apapun juga, ya, di dalam, katakan di dalam gua, ya, di dalam lubang gua, kita harus pikir apa yang sudah kita berbuat. Apa kita harus berbuat dosa, kita perlu pengampunan. Apakah kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan, kita harus perbaiki, ya. Ini ada perlu, ya, kita perlu lakukan. Nah, sehingga waktu dia pulang itu disambut sama apanya, sama keluarganya, ya. Dikasih baju yang mewah, diadakan pesta, ya. Nah, ini satu contoh aja, ya. Itu Amsal 13 ayat 18, ya. 七节管教的必自贫受辱，领受之辈的必得尊荣. Nah, kita butuh, ya. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang dapat dididik, ya. Ya. Kita jangan anggap kita hebat, ya, jangan, ya. Apalagi ada orang tua, ya. Ya, apalagi kita ke gereja, ada hamba Tuhan, ya, Bapak rohani, ya. Ya. Peringat menghargailah apa yang sudah dinasehatin. Jangan dianggap saya nggak apa-apa kok, jangan, ya. Karena teguran ini semua ada maksudnya, ya. Tapi siapa yang indahkan teguran, ia dihormatin, ya, dihormatin.
Nah, Amsal 23 ayat 21 ya. 因为好酒贪食的必致贫穷，好睡觉的必穿破烂衣服ya. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya, di sini ingatkan kita ya, bagaimana kita hidup sederhana ya. Bagaimana kita rajin bekerja ya. Ya, jangan malas ya, jangan malas ya. Oke. Ya. Saya lanjutin aja. Nah, miskin dan kaya, bagaimana ukurnya? Ya. Seringkali kita anggap kita sudah miskin. Ya. Saya katakan, saya pernah ngalamin juga. Ya. Susah kayak apapun juga saya pernah ngalamin. Ya. Berpuasa pun saya ikut puasa. Bukan puasa karena doa puasa. Ya. Karena puasa saya tidak duit di kantong. Ya. Tapi saya tidak merasakan saya miskin. Ya. Saya tidak punya harta, tidak punya kantong, tidak punya duit, tapi saya tidak anggap saya miskin. Ya kan? Kenapa? Saya masih hidup, saya masih ada pengharapan, saya masih bisa berbuat apa yang mereka berbuat. Ya, saya ambisi untuk hal itu. Ya. Susah nggak jadi masalah, itu satu proses saja. Ya. Ya. 活着不是看你有多少的财富，而是要看你有多少的付出。 Artinya apa? Hidup ini bukan melihat berapa banyak harta yang Anda milikin, ya, yang kita milikin, bukan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat apa? Berapa banyak yang kita berikan. Ya. Berapa banyak kita berikan. Kalau kita kaya, kita tidak bisa memberikan. Sebenarnya kita miskin. Ya. Tapi kalau kita anggap kita miskin, kita bisa memberikan. Itu kita kaya. Ya. Kaya tidaknya tergantung kita bagaimana memberikan. Di sini memberikan bukan hanya bukan satu materi yang kita berikan. Bukan satu material yang kita berikan. Ya. Bukannya itu, bukan duit yang kita berikan. Tapi apa yang kita berikan. Termasuk pikiran, usaha, ya, bantuan, apa yang kita bisa berikan dalam hidup kita, ya. Karena kita hidup ini kalau tanpa kasih untuk memberikan, ya, kita semua dianggap ya sudahlah biarkan aja, ya kan. Kalau kita cuma diam aja, kita banyak duit tapi kita diam, kita miskin. Ya. Tapi kalau kita tidak banyak duit tapi kita bisa memberi, kita nggak ada duit, kita bisa beri tenaga, pikiran. Ya, itu kaya kita. Ya. Jadi tidak melihat berapa harta benda kita, tapi ada menilai seberapa kita bisa memberikan. Ya. Jangan menghindarin. Ya. Jangan menghindarin. Ya. Jadi kita perlu kita tahu kita ini adalah harta yang sangat bernilai di mata Tuhan. Ya. Walaupun kita saat ini kita miskin, tapi kita sangat bernilai di mata Tuhan. Kita mau diproses tidak, ya kan? Berapa banyak yang kita memberikan? Ya. Berapa waktu yang kita bisa berikan. Nah, ini perlulah ya, masing-masing punya kehidupan yang berbeda. 个人的生活不同，个人的环境不同，但是要看你有多少的付出，你对你家庭的付出，你对你公司的付出，你对你教会的付出，你对某某人的付出，你有付出，你才是有财富。你有很多财富，你没有付出，你吝啬，什么你都不要，你守住你的钱，我告诉你，你不是有财富的人，没有财富的人。因为圣经告诉我们什么呢？施比受更为有福。Alkitab mengajarin kita di kisah para rasul pasal 20 ya, 35b ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka hidup ini kaya miskin, jangan dinilai dari itu. Anda kaya, Anda banyak memberi, itu Anda kaya. Ya. Anda kaya, Anda tidak bisa memberi, Anda akan menjadi miskin. Ya. Yang anda, 所以我们付出的时候就是要付出。你付出，你才有；因为你不付出，你就是没有。Ya. Saya mau lanjutin. Ya. Kita bersyukur sama Tuhan ya, bersyukur ya. Kita ini luar biasa ya, ya kan? Tuhan sudah menjadikan kita ya, jadi kaya kita ya. Korintus 2 ya, 2 Korintus pasal 8 dan 9 ya. 我们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你成为贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。Ya, bahasa Indonesianya,
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kasih karunia-Nya setiap hari memberikan kita berlimpah-limpah, memberikan waktu, memberikan kesehatan, memberikan keluarga, sumber kehidupan. Itu semua adalah Tuhan berikan. Itu sudah menjadi kita kaya. Artinya kaya sini kita bagaimana bersyukur dan bisa memberikan. Ya kan? Tuhan salah sekali buat kita. Ya kan? Dia kaya, tapi dia menjadi miskin karena kita. Supaya kita bisa kaya. Nah, kita bisa kaya tidak. Ya. Kita bisa memberikan tidak. Kita bisa membantu tidak satu dengan lain. Ya. Kita bisa mengasihi tidak. Kita bisa memberikan apa yang kita miliki tidak. Ya. Bukan tentu harus duit, tapi waktu, pengetahuan, dan lain-lain. Bisa tidak. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ya, selain sudah menyelamatkan kita, ya, menjadi kita kaya, setiap hari kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, dan lain-lain. Ya. 亲爱的弟兄姐妹，我们活在这个疫情的情况的环境中，不是很好过日子，但是需要知道，我们感觉到这个情况对每个人都不是很好的，都是不好的。但是你知道吗？就像我们在贫穷一样，在贫穷的时候，有神的恩典在里面，有神的旨意在里面。我们要不要在这困难中，亲近神，求神来带领我们，让我们能够成为富足。在困难中，我们会感觉到什么都足够，没有缺少的。Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan COVID-19 ini, kelihatan susah. Memang setiap orang mengalami kelihatannya susah. Tapi di dalam rencana Tuhan ini, ada sesuatu yang perlu kita pelajarin. Tuhan punya maksud supaya kita lebih dekat sama Dia. Nah, kita ada waktu untuk merenungkan apa yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Kita perlu lebih dekat sama Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikan kita petunjuk. Kita jangan bertekuk diri kita sendiri, tapi kita terbuka diri kita sendiri, lebih dekat sama Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi kaya, karena Tuhan memberikan kita kaya. Kecukupan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat setiap hari bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih ya, ini hari sampai di sini. 我们感谢主，今天我们能够一起分享，希望能够祝福大家。Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali ke Bu Meliana. 谢谢。